atau penyakit kencing manis pada anak. Dan hari ini saya diminta fokus ke DM tipe 1 ya. Karena memang pada dasarnya pada anak kalau ada diabetes itu adalah DM tipe 1. Namun perlu Anda ketahui bahwa saat ini DM tipe 2 pun sudah mulai banyak pada remaja ya. Anak masih tipe 1 ya, tapi pada anak yang sudah mulai masuk masa remaja itu sudah mulai banyak di DM tipe 2-nya juga mulai banyak. Mengapa? Karena meningkatnya epidemiologi di obesitas. Ya. Jadi obesitas sering disertai dengan komorbid. Komorbidnya itu antara lain adalah resistensi insulin, dan resistensi insulin itu kalau dibiarkan cenderung menjadi atau berkembang menjadi diabetes mellitus tipe 2 dalam waktu 5-10 tahun kemudian. Jadi kalau anak sudah sudah obes pada usia misalnya ya 10 tahun, ada kemungkinan pada usia 15 atau 20 tahun akan menjadi diabetes tipe 2. Nah, cirinya adalah kalau pada remaja ada gula tinggi dengan ya hiperglikemi ya, dengan perawakan yang obes, maka itu adalah DM tipe 2. Sedangkan pada anak DM tipe 1, anak mempunyai perawakan kurus. Ya, perawakan kurus itu bedanya ya. Nah, secara fisik kelihatan begitu. Baik, kita lanjutkan bahwa DM tipe 1 itu insidensinya di berbagai tempat bervariasi. Ada di tempat lain, di tempat satu dengan lain beda-beda ya. Apalagi epidemiologi itu biasanya juga tergantung pada keaktifan pencarian kasus ya, atau penemuan kasus ya. Nah, DM tipe 1 itu merupakan 5-10% dari semua DM. Ya, DM tipe 1 plus 2. Nah, DM tipe 1-nya itu bisa meliputi kira-kira 5-10%. Jadi ya cukup banyak sebenarnya pada anak-anak ya. 90% DM pada anak adalah tipe 1 ya, tadi saya bilang ya. Tetapi bisa kita diagnostik DM tipe 2 terutama pada remaja yang gemuk, yang obes. Kalau remaja obes lalu ada hiperglikemi, DM-nya tipe 2 biasanya. Ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami bersama, karena DM tipe 1 itu untuk dokter umum itu adalah levelnya 2. Level 2 berarti Anda cukup mendiagnosis ya. Tidak harus sampai memberikan terapi. Jadi pengertian-pengertian ini justru yang paling penting ya. Jadi untuk terapinya saya tidak akan banyak memberikan kuliah tentang terapinya ya. Tapi lebih pada bagaimana kita waspada, bagaimana kita mendiagnosis, bagaimana kita mengedukasi ya. Itulah level 2, jadi tidak sampai memberikan terapi sebenarnya. Jadi poin penting pertama tadi sudah dikatakan, kebanyakan DM pada anak adalah DM tipe 1 ya, tadi sampai 90% ya, barangkali itu adalah DM tipe 1 ya, 90% DM ya. Nah, yang kedua adalah bahwa DM tipe 1 itu merupakan penyakit kronis yang belum dapat disembuhkan. Ya, belum dapat disembuhkan sampai sekarang. Jadi kalau kadang-kadang seperti sembuh, hati-hati, nanti kita ada istilah honeymoon
fenomena ya. Jadi ada honeymoon fenomena. Pada fenomena itu akan tampak bahwa gula darahnya membaik gitu. Kalau orang tuanya merasa bahwa dia itu habis minum herbal misalnya, kemudian membaik, kadang-kadang atau seringkali disimpulkan bahwa itu adalah kesembuhan DM-nya karena pengaruh herbal, padahal tidak. Nanti kita akan belajar di belakang apa itu honeymoon phenomenon. Yang ketiga adalah bahwa pengobatan utama diabetes tipe 1 itu adalah suntikan insulin, bukan diet. Berbeda dengan DM tipe 2. DM tipe 2 itu diet. Saya dulu pernah pakai insulin selama 10 tahun, tapi karena DM tipe 2, bukan karena tipe 1. Kemudian saya melakukan diet dan saya bisa meninggalkan insulin dan bahkan meninggalkan obat-obat anti diabetes oral sekalipun karena saya bisa melaksanakan diet dengan ketat. Tapi pada DM tipe 1 tidak bisa. Pengobatannya adalah insulin. Dan insulin adalah suntikan. Jadi kalau ada istilah daun insulin maka itu hanya istilah orang awam aja. Itu herbal biasa aja, bukan insulin beneran. Nah, tata laksana yang bagus, yang adekuat, akan membantu anak mencapai kualitas hidup yang setara dengan anak-anak yang non-diabetes. Nah, ini istimewanya ya. Jadi, kalau kita memperhatikan dengan baik, ya pengobatannya berjalan dengan baik, dengan insulin dan support yang lain, gizi ya, support ya. Diet, gizi itu support ya. Yang utama tetap insulin. Maka anak akan bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik seperti anak-anak yang lain. Jadi tumbuh kembang ini penting sekali untuk anak-anak ya. Jadi pada anak dan remaja itu kan isu tumbuh kembang menjadi sangat penting. Jadi tata laksana diabetes juga harus memperhatikan aspek tumbuh kembang itu. Nah, bagaimana pengertian dari diabetes tipe 1? Yang pertama adalah bahwa dia itu merupakan kelainan sistemik ya, yang ditandai dengan hiperglikemia kronik. Kenapa? Akibat gangguan metabolisme glukosa yang terjadi karena kerusakan sel beta pankreas. Jadi ini jelas hubungannya adalah dengan kerusakan sel beta pankreas. Maka diet tidak menjadi solusi. Tidak bisa. Lain dengan DM tipe 2. DM tipe 2 itu persoalannya adalah resistensi insulin saja. Sehingga dapat diperbaiki asal resistensinya diperbaiki atau makanannya yang dimodifikasi gitu. Seperti yang saya lakukan. Nah, mengapa dapat terjadi kerusakan insulin, kerusakan sel beta pankreas? Itu adalah karena proses autoimun. Nah, yang menyebabkan produksi insulin terhenti atau sangat berkurang, hampir nol. Sehingga menyebabkan gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Ya. Jadi kalau ditulis kembali seperti ini, coba diperhatikan. DM tipe 1 adalah kelainan sistemik akibat terjadinya gangguan metabolisme glukosa yang ditandai oleh hiperglikemia kronik yang disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas baik oleh proses autoimun maupun idiopatik yang belum diketahui, sehingga produksi insulin berkurang bahkan terhenti ya. Jadi bisa nyaris nol. Nah, sekresi insulin yang rendah ini mengakibatkan gangguan pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, jadi seperti itu patofisiologinya.
Nah, ada beberapa autoantibody yang menyebabkan proses autoimun, di antaranya ini glutamic acid dekarboksilase autoantibodies. Lalu tirosin fosfatase like insulinoma antigen 2 IA2. Lalu insulin autoantibodies IAA. Dan terakhir adalah zinc ZN TB. Beta cell specific zinc transporter B autoantibodies zinc TB zen TB. Kalau kita menemukan salah satu saja autoantibody ini dalam darahnya, maka itu kita sudah dapat ditegakkan diagnosis DM tipe 1. Jadi cukup sulit kalau harus memperhatikan ini autoantibody ini baru ketemu, ini baru kita sebenarnya tegak. Tapi seringkali kita tidak sampai ke situ. Ya, pelacakannya tidak harus, tapi kalau dilakukan tentu lebih baik. Secara klinis tadi kita sudah punya tanda pada anak-anak DM tipe 1 itu ditandai oleh anak yang kurus. Dan biasanya diketahui dalam keadaan ada infeksi sehingga terjadi KAD, ketoasidosis diabetik. Ada gejala-gejala klasik ya, sering buang air kecil, sering haus, sering lapar ya, mudah lapar ya. Lalu gula darah sewaktu di plasma 200 mg per desiliter. Kalau gula darah puasa 126 mg per desiliter atau lebih. Kalau gula darah puasa 200 atau lebih. Atau gula darah 2 jam post TTGO itu 200 mg per desiliter. Tipe ya, itu mg. Atau HbA1c 6,5% atau lebih. Jadi ini adalah kriteria diagnosis DM ya. Salah satu aja sudah dikatakan seperti itu. Jadi kalau anak belum mampu puasa selama 8 jam ya pakainya HbA1c, karena HbA1c itu menggambarkan rata-rata kadar gula selama 3 bulan terakhir. Tempo hari pasien saya ada infeksi ya, gulanya sampai 300, tapi saya cek HbA1c-nya bagus ya, hanya 4, jadi dia bukan dia hanya terpicu oleh infeksi. Ketika diulang lagi sudah baik gula darahnya, jadi tidak segini terus. Jadi ini tidak sekali terus langsung bisa mendiagnosis sebenarnya ya. Jadi gula darah sewaktu, plasma 200 atau lebih itu tidak selalu karena diabetes juga ya, tapi bisa karena stres metabolik ya. Jadi tentu harus ada gejala-gejala yang lain ya. Ada gejala ditambah dengan gula darah. Tidak hanya otomatis kalau gula darah tinggi berarti diabetes, enggak. Nah, kalau tanpa gejala bagaimana?
gitu. Ya kan? Tadi kan harus bergejala ya. Kalau tanpa gejala itu harus dikonfirmasi dengan gula darah puasa. Kalau gula darah puasanya ternyata juga di atas 126 atau lebih, ya maka terkonfirmasi ya 126 ya miligram per desiliter. Baik, kita lanjutkan. Apakah ada faktor genetik? Ya, faktor risiko ditanya. Ternyata kalau di anamnesis yang pasien DM tipe 1 yang punya riwayat keluarga diabetes hanya sekitar 10%. Tapi bukan berarti tidak ada faktor genetik ya. Faktor genetik itu berhubungan dengan tipe HLA tertentu. Ya, tipe HLA tertentu. Nah, untuk memicu terjadinya hiperglikemi dan diabetes itu biasanya dibutuhkan adanya picuan oleh infeksi virus. Jadi tadi harus ada gambaran klinis ya bergejala. Gejala akutnya ada polidipsi, poliuri, nokturia, enuresis. Poliuria berarti gampang pipis, polidipsi banyak apa namanya ngelaan ya, lalu gampang haus ya. Nokturia berarti banyak kencing di malam hari dan enuresis ngompol. Jadi salah satu diagnosis banding pada anak yang ngompol adalah DM. Lalu ada penurunan berat badan yang cepat dalam 2-6 minggu terakhir. Ya, ini gejala akutnya seperti itu. Kadang ada polifagi. Polifagi, polisore bukan ya. Polifagi itu berarti banyak makan. Gampang lapar. Kadang ada gangguan penglihatan. Ya, pada saat gulanya tinggi, penglihatannya akan berkurang. Jika gejala itu ditambah dengan hiperglikemi tadi gula darah sewaktu 200, gula darah puasa 126, maka dikatakan sebagai DM. Jadi bagaimana tentang faktor genetik itu? Faktor genetik itu dikaitkan pola HL tertentu, tetapi sistem HLA bukan merupakan faktor satu-satunya ataupun faktor dominan, bukan faktor dominan pada patogenesis DM tipe 1. Sistem HLA hanya berperan sebagai suatu susceptibility gene. Susceptibility gene ya. Masih diperlukan adanya faktor pemicu yang berasal dari lingkungan seperti infeksi atau toksin untuk menimbulkan gejala klinis DM tipe 1 pada seseorang yang susceptible, yang rentan. Jadi kerentanan aja, jadi bukan otomatis ya. Nah, biasanya faktanya anak-anak DM tipe 1 itu ketahuan DM-nya itu ya karena adanya infeksi itu, infeksi
menyebabkan gula darahnya meningkat, terjadi apa namanya gejala itu tadi dengan ngelaan, ngelian, nguyuan, nah itu gejala klasiknya DM. Bahkan terjadi kemudian yang namanya KAD ya, ketoasidosis diabetik. Anaknya menjadi pingsan, ya seperti tidak sadar ya. Kemudian napasnya menjadi seperti pneumonia. Kadang-kadang salah diagnosis ya, karena mirip pneumonia. Nah, kapan kita curiga adanya DM tipe 1? Yang pertama adanya kandidiasis vagina pada perempuan prapubertas. Ini banyak disebabkan oleh DM tipe 1 pada anak. Penurunan berat badan yang kronis ya, atau gagal tumbuh ya. Lalu iritabilitas dan penurunan prestasi di sekolah. Iritabilitas itu gampang tersinggung ya. Selanjutnya adalah infeksi kulit yang berulang. Infeksi kulit berulang, kulitnya sampai hiperpigmentasi ya, karena berulang-ulang. Dan tadi saya katakan sering terjadi ketoasidosis. Ketoasidosis itu ditandai oleh adanya dehidrasi. Dehidrasinya bisa dehidrasi ringan, sedang, sampai berat ya. Dehidrasi sedang sampai berat. Kemudian muntah berulang dan nyeri perut. Jadi banyak miripnya dengan penyakit-penyakit yang lain. Nah, ada poliuri. Meskipun dehidrasi, dia poliuri. Nah, ini tandanya diabetes yang mengalami KAD. Pipinya kemerahan dan bau pernafasannya keton. Bau napasnya bau keton. Ini tanda dari adanya DM tipe 1. Pernapasannya kusmol. Kusmol itu cepat dan dalam. Ya, napasnya cepat dan dalam. Kemudian disorientasi, apatis, bahkan sampai koma, dan terjadi juga shock. Ya, tidak hanya dehidrasi, tapi juga terjadi shock. Itulah KAD. Seringkali anak-anak diabetes itu tidak seperti tidak bergejala sampai dengan terpicu terjadinya infeksi seperti itu dan terjadi yang namanya KAD itu. Nah, tadi saya sudah singgung ya, bahwa DM tipe 1 tidak bisa disembuhkan. Nah, kadang-kadang muncul gejala seperti sembuh, yang namanya adalah honeymoon period. Ini yang mau saya jelaskan ini. Terjadi apa klinis yang membaik. Bahkan karena klinis membaik, dicoba insulinnya, kan udah pakai insulin ya misalnya ya. Seorang yang diabetes tipe 1 pakai insulin, dicoba dikurangi insulinnya, dosisnya pun tetap bagus. Kalau nggak dikurangi, gula darahnya malah ngedrop, malah hipoglikemi. Nah, itu tanda-tanda adanya
honeymoon period. Mengapa terjadi begitu? Karena sisa jaringan pankreas berfungsi. Jadi, apa tadi? Karena sisa jaringan pankreas berfungsi kembali, maka pada masa tertentu kemudian insulinnya seolah-olah normal. Ya, sehingga gula darahnya bisa menjadi baik. Tapi nantinya akan berakhir lagi jika sisa insulinnya habis. Jadi sisa insulin yang bekerja tadi seolah-olah baik gitu karena insulinnya muncul pada honeymoon period ini. Jadi sering terjadi juga hipoglikemi tadi saya katakan, dosis insulin diturunkan pun kadang masih hipoglikemi lagi. Sampai bisa lepas insulin seolah-olah sembuh. Maka disebut dengan remisi parsial. Nah, dikira sembuh, apalagi kalau dikaitkan dengan terapi alternatif. Jadi habis minum jamu ABC, nah, lalu gula darahnya baik, lalu dikiranya sembuh. Nah, dikira sembuh, padahal itu hanya suatu reaksi yang namanya remisi parsial. Ini mana? Sip, nggak mau jalan ya. Nah, para peserta kuliah harap diingat bahwa tujuan terapi DM itu adalah bebas dari gejala, ya, gula darahnya baik, dapat menikmati kehidupan sosial, dan terhindar dari komplikasi. Itu tujuannya. Bukan hanya bebas gejala. Ya. Spesifik lagi pada anak itu ada tumbuh kembang. Tumbuh kembangnya optimal, perkembangan emosionalnya normal. Pasien tidak memanipulasi penyakit, jadi pura-pura sehat gitu ya. Nah, dia harus menyadari kondisinya ya sehingga dia bisa misalnya ya bisa menyuntik sendiri insulinnya mandiri ya. Lalu bisa hari absensi sekolahnya rendah, jadi jarang izin. Bisa kegiatannya aktif, semua kegiatan aktif. Nah, seperti itulah. Jadi artinya kualitas hidupnya secara keseluruhan seperti anak yang tidak diabetes, itu yang kita harapkan. Jadi ada kontrol metabolik yang baik, tetapi tidak juga terjadi hipoglikemik. Ya. Jadi insulinnya juga nanti diatur secukupnya sehingga tidak terjadi hipoglikemi. Kalau kebanyakan ya hipoglikemi juga.
Tata laksana DM tipe 1 yang utama adalah insulin. Nah, supportnya adalah pengaturan makan dan olahraga. Plus pemantauan mandiri. Jadi anak harus dan keluarga dilatih untuk bisa nyuntik insulin sendiri, lalu bisa memeriksa gula darah secara mandiri. Sampai di sini ada diskusi, silakan. Anda bisa belajar lebih lanjut ke konsensus tata laksana DM tipe 1 Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Itu lengkapnya di sana. Saya hanya mengutip saja karena Anda memang hanya level 2, tidak sampai level 4. Level 3 kalau ada kegawatan mestinya tetap bisa melakukan ya. Maksudnya menginfus NaCl, memberikan rehidrasi, lalu dikirim ke rumah sakit. Berarti itu kan level 3B. Ya, 3B-nya shocknya sebenarnya. Bukan DM-nya. DM-nya tetap tipe 2. DM-nya tetap level 2. Baik, silakan. Mungkin ada yang mau memberikan komentar. Halo? Apakah masih ada di sini? Oh, punya aku hilang, Hoan. Masih hidup. Masih ada ya? Oh, ini tadi apa namanya? Satunya. Tadi, nah kalau ini muncul yang kedua. Nah, oke, silakan. Jadi double. Yang dihapus yang mana? Yang lama yang mana? Oke, monggo masih ada ya? Malah hilang. Permisi dok. Ya, silakan. Izin bertanya soal ini DM, kenapa bisa ini dok jadi sering poliuria? Soalnya kan kalau yang diabetes insipidus
insidipus itu gara-gara hormon ADH-nya, Dok. Kalau diabetes mellitus itu gara-gara apa ya? Oh ya, sebentar. Ini masih double ya. Yang satu mana? Halo? Atau kacau saya ini. Double lagi ya? Masih double, Dok. Double ya. Yang satu yang mana? Kalau saya sebentar, saya close satu ini, yang lain ikut close ya. Saya matikan mic-nya, mati semua. Terdengar? Terdengar, Dok. Nah, sekarang sudah nggak double ya. Ya, jadi mengapa terjadi poliuri ya? Ya itu terjadi karena hiperglikeminya. Jadi karena hiperglikemi, ya maka gula akan dikeluarkan, tidak dapat difiltrasi dengan baik ya. Nah, tentu gula akan membawa cairan. Nah, maka yang keluar tidak hanya cairan, tidak hanya gula, tapi juga dengan cairannya. Maka banyaknya terjadilah poliuria. Jadi sering kencing dan kencingnya banyak. Selain itu, memang kencingnya juga ada gulanya gitu. Sehingga kalau dites itu glukos urianya juga positif. Nah, seperti itu mengapa kok terjadi poliuria. Izin bertanya, Dok. Oke, silakan. Apakah DM tipe 1 itu juga bisa terjadi komplikasi, Dok, seperti DM tipe 2? Komplikasinya justru lebih sering terjadi. Ya, DM tipe 1 itu susah ini ya. Pengendaliannya sering susah. Ya, makanya harus dirujuk ya. Nah, komplikasinya jelas. Tadi yang berat sampai yang ringan sampai yang berat. Kalau yang berat ya dapat terjadi tadi ketoasidosis yang berulang, shock lagi, ya kan? Penurunan kesadaran dan seterusnya. Jadi yang jangka panjang ya tetap kalau tidak terkontrol dengan baik, gulanya tinggi terus, berarti kerja ginjal berat kan? Terjadilah gagal ginjal, dapat terjadi. Dan lain-lain ya, pada sistem saraf ya, itu dapat juga terjadi komplikasi sistem saraf. Hari Ahad besok kami mengadakan seminar awam tentang diabetes ya. Kalau yang berminat nanti silakan WA ke saya, nanti saya berikan linknya.
Seminar awam itu untuk masyarakat, tapi untuk ya kalau Anda jelas masih seperti awam ya, belum dokter toh. Jadi silakan ikut, bagus. Tapi yang dokter pun kami undang dalam arti akan bisa menjadi ajang saling belajar bagaimana mengedukasi, bagaimana kita berbicara dengan orang awam, bagaimana mendampingi para diabetisi gitu. Begitu ya, silakan. Nanti kalau ada yang tertarik, silakan WA. Oke, masih ada? Mohon maaf, Pak. Oke, monggo. Izin bertanya. Oke. Silakan. Siapa? Latifah? Ya dokter, izin bertanya, untuk tadi gambaran klinis diabetes tadi salah satunya ada ngompol ya dok. Nah misal apabila seorang anak itu dari kecil sampai mungkin suaranya nggak jelas ya? Gini dok, dari tadi gambaran klinis diabetes tadi ada salah satunya itu ngompol ya dok. Nah misal Ya, seorang anak misal sampai usia sekitar 10 tahun itu masih ngompol, itu apakah bisa dicurigai adanya DM dok? Terima kasih. Bisa. Salah satu DD tadi saya bilang, salah satu kemungkinan atau salah satu diagnosis banding dari ngompol pada anak di atas 5 tahun adalah itu, ya, diabetes. Tapi ada kemungkinan lain, bisa karena infeksi saluran kencing, bisa karena apalagi kena bully ya, stres psikologis ya, bisa terjadi itu. Salah satunya adalah DM. Silakan, masih ada? Izin bertanya, Pak. Yuk. Jadi kan tadi ada yang namanya honeymoon period karena ada remisi parsial. Itu kan katanya karena ada jaringan di pankreas yang berfungsi kembali. Sebenarnya itu berfungsi kembalinya mungkin prekursornya karena ada apa gitu dok? Kok bisa berfungsi kembali? Mungkin itu aja dok. Tidak diketahui sebabnya. Ya, tidak diketahui sebabnya. Mungkin karena, bukan aja ya, mungkin karena selama ini dia terbantu oleh insulin sehingga pankreas bisa istirahat. Ya, jadi karena diberi insulin dari luar ya, suntikan toh, maka jaringannya istirahat. Nah, setelah istirahat lama mungkin dia bisa kemudian agak kekuatannya muncul kembali, pulih kembali, dan berfungsi lagi. Salah satu sebabnya itu, tapi tidak diketahui pasti. Mengapa demikian? Begitu ya, Mbak? Dok, terima kasih dok. Yo, sama-sama. Masih ada? Ingin bertanya. Halo, silakan. Ketika ibu hamil mengalami diabetes gestasional, itu kira-kira ngaruh gak ya ke anaknya? Untuk mempunyai kemungkinan diabetes juga gitu dok. Terima kasih.
tidak disebut sebagai faktor risiko. Kalau gestasional diabetes itu menjadi faktor risiko terjadinya diabetes tipe 2 setelah itu. Tapi tidak dikatakan sebagai faktor risiko terjadinya diabetes pada janinnya, pada anaknya. Tapi orang yang diabetes, ibu yang diabetes, ibu hamil yang diabetes akan dapat menyebabkan bayinya menjadi hipoglikemi. Karena apa? Karena dia terbiasa dengan lingkungan gula darah yang tinggi selama di dalam kandungan, kemudian keluar dari ibunya, lepas dari suplai glukosa dari ibunya, dia bisa menjadi hipoglikemi. Tetapi itu biasanya sifatnya sementara. Ya, dengan tata laksana hipoglikemi yang baik, kemudian dia akan menjadi normal kembali. Begitu, Mbak? Terima kasih, dokter. Oke. Masih ada lagi? Silakan. Izin. Ya, silakan. Tadi kan untuk DM tipe 2 itu biasanya terjadi pada orang yang obesitas untuk remaja. Kalau misalnya dia nggak obesitas, kemungkinan bisa terjadi DM nggak ya, dok? Ya, obesitas itu merupakan faktor risiko terjadinya DM tipe 2. Kalau dia kurus, ya bisa DM tipe 1. Gitu. Umumnya itu DM tipe 2 pada anak. Jadi begini, dibalik ya. Umumnya pada anak itu adalah DM tipe 1. Tapi kalau anaknya gemuk, apalagi sudah remaja gemuk, hiperglikemi, ada gejala-gejala hiperglikemi dan terbukti gulanya tinggi, ya, maka kita curiganya DM tipe 2 kalau dia ada obesitas. Itu ya, di kalimatnya dibalik barangkali. Begitu, Mbak? Ya, baik. Terima kasih, dokter. Iya. Itu gambarnya memang apa itu, bagus ya, kayak kotak-kotak lemari. Bulat kuning, hijau, biru. Tempatmu kelihatan? Oke, masih ada, silakan dilanjut. Masih ada, silakan. Jadi tolong untuk ujian baik untuk ujian blog maupun ujian besok pada saatnya ujian kalau masih ada ya, ujian UKM PPD, itu yang penting Anda pahami faktor risiko dan diagnosisnya. Diagnosisnya, faktor risiko, kemungkinan komplikasi, sehingga bisa memberikan edukasi. Ya, kalau terapinya ya gampang, kalau tipe 1 pokoknya insulin gitu. Gampang dalam arti nek ya ujian insulin, tapi kalau pelaksanaannya ya susah. Oke, masih ada? Ke 190 orang ya. Gimana cara saya mengirim materi? Di mana ya? Insertnya di mana? Insertnya. Titik 3. Nggak ada. Cara mengirim
Materi di mana, Mbak atau Mas? Permisi dokter, Ya, mungkin nanti dokter saya WA gitu, nanti bisa dikirim via WA mawon gitu dok. enggak, masalahnya PowerPoint saya ada di komputer kantor. WA saya gagal masuk ke komputer kantor. Tadi loh, nggak tahu sekarang. Coba sekarang, oh tadi sudah bisa masuk gitu ya. Sudah bisa ini, sudah bisa nyambung link, berarti sudah bisa masuk ya komputer saya. Tadi lama sekali untuk masuk ke komputernya. WhatsApp, nah sudah bisa betul. Ya sekarang WA aja Mas, sekarang. Ini kayaknya saya berhasil masuk pakai paket ini. Nggak pakai data, nggak pakai WiFi. Halo? Suara saya masih terdengar? Masih ya? Silakan WA ya Mas. Masih dok. Masih Sampun terdengar. kula WA, Dok. Oke, coba sekarang WA saya. Nomor saya ada, Mas, ada? Nggih, sampun kula WA dok. Oh ini 0638 ya. Saya coba. On the way ya. Sudah masuk, Mas? Nggih, sampun dokter. Oke. Oke, kalau sudah cukup kita bisa akhiri kuliah kita pada hari ini. Oh, memang masih double ya. Ya, kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.